Tiga. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman interview untuk posisi analis kimia atau chemical analyst. Pernah nggak teman-teman di sini menghadapi interview ini? Atau ada yang baru mau ngadepin nih, Kak, aku nggak lama lagi aku akan interview untuk posisi analis kimia. Kira-kira pertanyaannya apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan? Di sini aku akan display teman-teman 50 pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman jadikan bahan pembelajaran kalau nanti misalkan menghadapi interview dengan HRD ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau mau belajar seputar karir, teman-teman cek di playlist biar lebih gampang. Nanti teman-teman soal interview ada dua playlist teman-teman. Ada playlist 50 pertanyaan interview kerja. Video ini termasuk video yang ada di playlist 50 pertanyaan interview kerja. Di situ teman-teman akan lebih banyak praktek ngomong. Aku akan display pertanyaan yang nanti teman-teman bisa latih secara mandiri, latihan ngomong sendiri secara lantang biar teman-teman makin yakin apakah aku udah siap untuk ngomong soal ini kayak gitu. Yang kedua adalah playlist tes interview. Untuk playlist tes interview ini teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Aku akan membahas satu pertanyaan di satu video biar teman-teman makin yakin, makin paham terkait dengan maksud dari suatu pertanyaan apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan dan bagaimana cara menjawabnya. Baik playlist yang 50 pertanyaan interview kerja dan tes interview aku sarankan teman-teman harus secara imbang belajarnya. Kenapa? Karena secara umum teman-teman pada saat teman-teman belajar interview, teman-teman jangan cuma menghabiskan waktu untuk mendengarkan, untuk membaca artikel, nonton konten sana sini kayak gitu. Tapi teman-teman juga harus meluangkan waktu untuk praktek berbicara karena pada akhirnya nanti di interview teman-teman kan juga harus menjawab secara lisan gitu, langsung praktek ngomong kayak gitu ya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman makin lancar pada saat menghadapi interview beneran. Jangan berusaha menghafal pertanyaan atau jawaban dari suatu pertanyaan interview. Karena interview adalah proses pertukaran informasi secara natural, bukan proses store hafalan kayak gitu. Yuk kita masuk ke daftar pertanyaannya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar ya. Jadi gini teman-teman, pada saat interview dengan HR, hal yang mungkin ditanyakan oleh HRD untuk posisi analis kimia ada beberapa. Yang pertama adalah kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan dirinya teman-teman. Ini termasuk pertanyaan yang biasa muncul. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Ceritakan tentang diri Anda, mengapa Anda tertarik pada posisi chemical analyst atau analis kimia gitu ya. Apa yang memotivasi Anda bekerja di bidang analisis kimia? Apa kelebihan Anda yang relevan dengan posisi ini? Apa kelemahan Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam tiga kata? Mengapa Anda memiliki perusahaan, mengapa Anda memilih perusahaan kami sebagai tempat bekerja? Apa yang membedakan Anda dari kandidat lain? Apa tujuan karir jangka panjang Anda di bidang analisis kimia? Dan bagaimana Anda menangani tekanan atau deadline yang ketat? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah tahu jawabannya atau belum? Udah yakin dengan jawabannya atau belum? Udah lancar atau belum pada saat ngomong? Teman-teman silahkan berbicara secara lantang di sana. Nanti pertanyaannya bisa teman-teman catat dan nanti bisa dilatih dan riset secara mandiri untuk jawabannya. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk daftar pertanyaannya. Kita masuk ke kelompok pertanyaan kedua ya teman-teman ya. Yang mungkin akan ditanyakan oleh HRD adalah yang berkaitan dengan background pendidikan dan pengalaman yang teman-teman miliki sampai dengan saat ini. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Ceritakan pengalaman Anda selama kuliah yang relevan dengan analisis kimia. Apakah Anda memiliki pengalaman kerja di laboratorium kimia? Silahkan jelaskan. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan alat analisis kimia seperti spektrofotometer atau kromatografi? Apa pencapaian terbesar Anda dalam penelitian atau pekerjaan sebelumnya? Apakah Anda pernah menangani proyek yang melibatkan analisis bahan kimia berbahaya? Bagaimana caranya? Ceritakan pengalaman Anda dengan uji laboratorium atau pengembangan metode analisis.
Apakah Anda pernah melakukan validasi metode analisis? Silahkan jelaskan prosesnya. Bagaimana pendidikan Anda mempersiapkan Anda untuk posisi ini? Ini bentuk pertanyaan dari silahkan ceritakan pengalaman pendidikan terakhir Anda gitu ya. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi di bidang kimia dan apakah Anda memiliki sertifikasi yang relevan untuk posisi ini? Silahkan teman-teman boleh jawab satu persatu pertanyaannya. Di sana teman-teman boleh ngomong sendiri depan cermin, mau di-record juga boleh, mau role play dengan teman juga boleh. Silahkan teman-teman evaluasi sendiri apakah teman-teman sudah lancar atau belum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau belum, silahkan dicatat pertanyaannya. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita masuk ke daftar pertanyaan lain ya teman-teman ya. Untuk posisi analis kimia yang mungkin akan ditanyakan oleh HR adalah yang sedikit nyerempet-nyerempet ke user nih, yang berkaitan dengan kemampuan teknis dan keterampilan profesional yang mungkin teman-teman udah pernah miliki. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda menentukan metode analisis yang tepat untuk suatu sampel? Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mempersiapkan sampel sebelum analisis? Bagaimana Anda memastikan akurasi dan presisi hasil analisis? Apakah Anda pernah menggunakan teknik kromatografi gas, GC, atau kromatografi cair? Jelaskan. Bagaimana Anda menangani kontaminasi sampel dalam analisis kimia? Apa langkah Anda untuk memvalidasi hasil analisis sebelum dilaporkan? Bagaimana Anda bekerja dengan bahan kimia berbahaya atau reaktif? Apa pengalaman Anda dalam menggunakan spektroskopi inframerah, FTIR, atau UV vis? Bagaimana Anda melakukan troubleshooting pada peralatan laboratorium yang tidak berfungsi dan apa yang Anda lakukan jika hasil analisis tidak sesuai dengan spesifikasi? Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaan ini. Dirasakan teman-teman ngomong sendiri gitu ya. Rasakan apakah udah lancar atau belum untuk menjawabnya. Kalau belum nanti boleh dicatat pertanyaannya dan lakukan riset secara mandiri. Silakan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau ada yang mau diskusi boleh tuliskan di kolom komentar. Teman-teman, pertanyaan ini boleh nggak jawabnya gini? Mungkin nanti bisa direspon sama teman-teman lain yang sedang belajar pertanyaan yang sama, belajar video ini. Teman-teman, untuk interview dengan HR, sangat mungkin juga akan ditanyakan yang sedikit cerempet tuh, seputar pengelolaan laboratorium dan proyek. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan sama HR atau yang sudah sedikit ke arah user ya teman-teman ya, adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda memastikan bahwa laboratorium tetap bersih dan aman? Apa langkah Anda untuk mematuhi standar keselamatan kerja di lab? Bagaimana Anda mengatur prioritas saat menghadapi banyak sampel untuk dianalisis? Apa strategi Anda untuk memenuhi tenggat waktu proyek yang ketat? Bagaimana Anda mendokumentasikan hasil analisis secara akurat? Bagaimana Anda memastikan bahwa peralatan lab berfungsi dengan baik? Apa langkah Anda jika terjadi kecelakaan atau tumpahan bahan kimia di lab? Bagaimana Anda bekerja dengan tim untuk menyelesaikan proyek analisis kimia? Bagaimana apa pengalaman Anda dalam mengelola inventaris bahan kimia dan peralatan dan bagaimana Anda menangani perubahan mendadak dalam spesifikasi proyek yang dianalisis kayak gitu. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah lancar atau belum untuk menjawabnya. Kalau belum, dipersilahkan untuk catat pertanyaannya. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita masuk ya ke daftar pertanyaan selanjutnya. Yang mungkin akan ditanyakan teman-teman itu adalah yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan inovasi yang mungkin teman-teman lakukan pada saat teman-teman bekerja di posisi ini. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda mengidentifikasi sumber kesalahan dalam hasil analisis? Apa langkah Anda untuk memperbaiki metode analisis yang tidak efektif? Bagaimana Anda mengembangkan metode baru untuk menganalisis bahan tertentu? Apa yang Anda lakukan jika alat analisis utama tidak tersedia? Bagaimana Anda memastikan inovasi di laboratorium tetap relevan dengan kebutuhan industri? Apa pendekatan Anda untuk meningkatkan efisiensi dalam proses analisis? Bagaimana Anda menangani ketidakpastian dalam hasil analisis? Apa langkah Anda
Anda menghadapi hasil analisis yang tidak konsisten? Bagaimana Anda memastikan hasil analisis dapat diandalkan untuk keputusan bisnis dan apa yang Anda lakukan untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda di bidang analisis kimia? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Apakah teman-teman sudah pede dengan jawabannya? Udah punya jawabannya belum? Udah lancar belum menyampaikannya? Kalau belum, teman-teman boleh catat pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa riset secara mandiri dan latih. Latih jawab pertanyaan ini biar nanti teman-teman bisa lancar pada saat menghadapi interview yang real dengan HRD. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat semua untuk pertanyaannya. Nah, itu tadi adalah 50 pertanyaan ya, teman-teman ya, yang mungkin akan ditanyakan oleh HRD untuk posisi ini. Mungkin teman-teman akan merasa beberapa pertanyaan itu udah ngarah ke user, karena seringkali teman-teman di proses interview dengan HRD itu, HR itu tidak hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan template. Silahkan perkenalkan diri, apa kelebihan dan kekurangan. Nggak cuma itu aja, tapi kadang ngarah ke user. Dan seringkali pada saat teman-teman interview dengan HR, ternyata itu interview panel yang datang nggak cuma HR-nya, tapi ada usernya. Terus TikTokan gantian kayak gitu sekaligus. Nah, itu jangan sampai teman-teman kaget loh, ini undangannya interviewnya HR, kok tiba-tiba ada user gitu. Kalau teman-teman udah latihan ini, paling nggak kan teman-teman udah ada modal awal gambaran. Oh, nanti kemungkinan akan ditanya seputar itu gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau diskusi boleh tuliskan di kolom kimia, kolom kimia lagi, di kolom komentar atau hubungin aku lewat yang ada di sini ya, teman-teman ya. Channel-channel yang ada di sini biar nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, nggak cuma bahas soal interview posisi analisis kimia aja gitu, analis kimia. Dan teman-teman juga berhak untuk mempelajari semua informasi yang ada di channel YouTubeku ini. Untuk belajar interview ini udah ada puluhan videonya, tinggal didengerin pelan-pelan aja gitu. Teman-teman juga bisa coba explore informasi-informasi lain yang mungkin teman-teman butuhkan. Teman-teman fresh graduate nih misalkan, nih belajar nih loker palsu. Teman-teman bisa belajar nih pertanyaan seputar karir. Teman-teman bisa belajar Excel dan lain-lain. Nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, teman-teman. Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada request, Kak, coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul untuk profesi ini dong, interview posisi ini dong. Nggak apa-apa, tuliskan di kolom komentar. Nanti aku usahakan untuk segera bikin videonya. Oke, teman-teman, paling sementara itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.